penuh dengan adegan seksual, toxic relationship, dan banyak sekali karakter-karakter yang secara sifat itu udah bermasalah semuanya dan memiliki fantasi seksual mereka masing-masing juga. Bisa dibilang 3 hal inilah inti utama dari film ini. Jadi Wuthering Heights adalah sebuah film yang diadaptasi dari sebuah novel. Filmnya itu adalah tentang perempuan yang bernama Catherine. Dia adalah seorang anak dari pria yang bisa dibilang cukup terhormat, jadi cukup kaya. Dan dia bertemu dengan seorang laki-laki yang bernama Heathcliff. Si Heathcliff ini kayak karena si bapaknya kasihan kayak ya udah ikut bareng sama mereka aja gitu ya. Jadi si Heathcliff dan si Catherine akhirnya tinggal bareng. Dan karena si Heathcliff dan si Catherine ini banyak bersama-sama, jadi kan bonding. Dan karena bonding pada akhirnya si cowoknya jadi suka sama si ceweknya pun juga jadi suka sama si cowoknya, walaupun si ceweknya nggak mengakui nih. Bertahun-tahun kemudian si Catherine itu berpikir untuk menerima lamaran dari seorang pria kaya. Karena dalam keadaan yang tidak sedang baik-baik saja, kayak lagi kurang beruntung loh di bertahun-tahun kemudian, itu dia jadi ngerasa kayak ya udah mendingan ngangkat derajat dia dengan cara nikah dengan pria kaya gitu. Si Heathcliff-nya tahu, akhirnya jadi kayak patah hati dan kabur. Setelah kabur, si ceweknya juga ngamuk ya, kayak Catherine-nya kayak kenapa si Heathcliff kabur bla bla bla, walaupun ya kan salah dia sendiri gitu ya sebenarnya ya. Dan setelah si Heathcliff-nya kabur bertahun-tahun kemudian lagi, si Heathcliff-nya akhirnya kembali dengan keadaan yang jauh lebih baik. Dia udah jadi orang kaya sekarang, walaupun nggak jelas juga nih kayak kenapa tiba-tiba dia bisa kaya gitu. Tapi akhirnya karena si Catherine sebenarnya udah menikah dengan si pria kaya itu tadi, tapi si Heathcliff akhirnya datang kembali, akhirnya si Heathcliff dan si Catherine karena sama-sama masih suka, akhirnya mereka berselingkuh gitu ya. Si Catherine berselingkuh dari suaminya itu tadi. Begitu. Dan hal pertama adalah aku ngerasa dari awal film kalau ini adalah film yang secara karakter, secara cerita itu sebenarnya kayak ada sesuatu yang aneh banget. Kayak aku ngerasa dari awal film tuh kayak ini ada sesuatu yang nggak beres nih gitu ya. Tapi jujur aku nggak tahu apa alasannya dari awal sampai pada akhirnya di bagian pertengahan film itu udah mulai terjawab tuh. Kayak kenapa ada hal-hal yang terasa aneh. Dan salah satu yang menjawab adalah karena memang karakter-karakter di dalam film ini itu memang adalah karakter-karakter yang semuanya bermasalah. Dan beneran bermasalah. Aku ngerasa kalau ini adalah salah satu film yang isi film dari awal sampai akhir itu ternyata adalah tentang orang-orang yang punya masalah mental gitu ya, punya masalah secara emosional. Dan memang filmnya juga ngasih tahu kita kayak alasan-alasan kenapa mereka bisa dibilang menjadi bermasalah, walaupun nggak terlalu kuat sebenarnya ya, karena kayak kita nggak diperlihatkan proses mereka menjadi bermasalahnya dan kayak langsung di bagian mereka udah besar aja kita melihat mereka bermasalah gitu ya. Jadi kayak kita nggak cukup familiar, kita nggak cukup dekat, dan kita nggak cukup relate dengan apa yang mereka hadapin sehingga kita bisa merasa peduli dengan mereka. Dan itu semuanya tercermin ketika di bagian akhir film. Karena tentu aku nggak akan spoiler ya di video ini, tapi aku bisa bilang kalau endingnya tuh nggak seperti yang diharapkan lah, bisa dibilang. Dan ketika endingnya nggak seperti yang diharapkan, ada beberapa hal yang terjadi kepada karakter utamanya, itu kita nggak merasa ada perasaan kasihan, kita nggak merasa ada perasaan sedih, kita nggak merasa ada perasaan kayak dekat bahkan, kita nggak ngerasa dekat sama sekali. Dan aku ngerasa kalau itu adalah masalah yang paling utama nih dari film ini. Karena bisa dibilang, secara aspek-aspek lain, terutama dari segi penggambaran latar secara keseluruhan ya, kayak latar tempatnya, latar waktunya, aku ngerasa kalau itu adalah film yang bagus. Kayak latar waktunya tuh kayak apa tuh, kayak Eropa zaman dulu mungkin, karena secara accent mereka juga British tuh karakternya ya. Dan itu bagus banget ya, kayak latar tempatnya itu juga kelihatan cantik-cantik banget. Secara desain interiornya itu bagus-bagus, bangunan-bangunannya kelihatan juga. Walaupun minus agak sepi ya menurut aku ya, kayak terlalu sepi banget tuh antara bagian rumah mereka yang dulu sama rumah mereka yang baru tuh kayak sebagai rumah orang kaya, aku ngerasa kayak sepi banget aja gitu. Walaupun tentu itu nggak terlalu menjadi masalah yang besar ya sebenarnya, karena ditutup juga dengan kayak pakaian-pakaian juga bahkan ya, kayak pakaian-pakaian yang mereka gunakan itu juga bervariasi, bagus-bagus banget, cantik-cantik juga, dan kita bisa ngerasa banget lah kalau ini adalah film yang secara semua latar-latarnya tuh berusaha banget supaya kita tuh ngerasa kalau kita tuh berada di situ dengan waktu dan tempat yang sama bisa dibilang. Dan aku ngerasa itu puas banget lah kalau dari sisi itunya. Apalagi kalau misalnya kamu adalah salah satu tipe orang yang suka dengan adegan-adegan yang hot ya kan, karena tadi aku bilang ada banyak adegan seksual. Ini juga adalah menjadi salah satu filmnya. Karena ini adalah film yang banyak sekali adegan seksualnya ya kan. Dan
adegan seksualnya juga sangat-sangat bervariasi. Adegan-adegan yang bisa kamu bayangkan ada di film-film yang dewasa, itu ada di film ini ya. Kayak ada adegan pegang tangan, pegang leher, pegang mulut. Ada mereka melakukan di dapur, di dalam kamar, di rumah, di taman, di kebun, di mana lagi tuh, kamar mandi, banyak ya kan. Jadi secara adegan itunya sih sangat-sangat luar biasa ya. Apalagi bisa dibilang pemeran-pemerannya, terutama untuk dua pemeran utamanya ini ya, si Catherine kan diperankan sama Margot Robbie. Si cowoknya, si Heathcliff, ini jujur aku lupa nih, kalau nggak salah ada Jacobnya ya namanya. Jacob siapa tuh? Nanti aku masukin di editing nih ya. Itu secara chemistry itu bagus banget nih. Kayak mereka secara seksual chemistry-nya sangat-sangat dapet banget lah gitu. Dan hal-hal seperti ini, menurut aku, itu semuanya itu kayak nggak bisa menutupi untuk masalah yang karakter dan masalah ceritanya itu tadi. Dan seperti yang tadi aku bilang, di bagian akhir itu adalah bagian yang mereka berakhir dengan sangat-sangat tidak seperti yang diharapkan. Dan ketika itu terjadi, bukannya perasaan sedih, bukannya perasaan yang kasihan yang seperti tadi aku bilang, tapi justru adalah perasaan yang muncul ketika aku nonton adalah perasaan kayak, ya Anda seperti itu, mengalami hal-hal seperti itu, ya kan, karakter-karakternya ini ya karena mereka sendiri gitu, karena masalah mereka sendiri. Mereka melakukan banyak hal-hal yang tidak senonoh, mereka berselingkuh, mereka udah tahu nih karakter-karakternya kayak ada suaminya ya kan, si Catherine ada suaminya, itu juga tetap dihajar ya kan. Habis itu kayak mereka punya masalah-masalah lain yang lagi-lagi masalah-masalah lain ini tadi secara sifat semuanya itu tadi emang bermasalahnya tadi itu nggak dijelasin sama sekali, prosesnya kita nggak dilihatin, jadi kita nggak merasa ada perasaan kasihan dan bahkan nggak peduli sama semua hal tersebut. Jadi kayak sampai akhir pun aku ngerasa ya udah emang salah mereka sendiri gitu ya, end of the story. Jadi secara keseluruhan, kalau misalnya ini adalah film yang memang mengambil cerita dari aslinya, dari bukunya memang seperti ini. Jujur aku nggak tahu apakah di bukunya itu sebenarnya ada banyak yang jauh diceritain di dalamnya, kayak apakah prosesnya sebenarnya dilihatin di dalam bukunya, diceritakan gitu ya, kayak proses mereka jadi bermasalah, apakah mereka jadi nggak suka sama bapaknya lah, atau apapun itu. Apakah diperlihatkan? Kalau misalnya nggak diperlihatkan, apakah memang karena keputusan dari filmnya, kayak sutradaranya mau mengambil bagian-bagian aja dari filmnya, untuk filmnya gitu ya. Dan pada akhirnya, kalau misalnya memang itu semuanya yang terjadi, kayak ada banyak hal-hal yang nggak diceritain, dan bahkan mungkin ada yang nggak diambil sama sekali dan dirubah, bisa dibilang bahkan ya, bisa dibilangnya, mungkin menjawab kenapa filmnya jadi seperti ini gitu ya. Dan tentu sangat disayangkan banget kalau buat aku pribadi. Dan menambah frustasi lagi karena ternyata karakter-karakter yang bermasalah ini tadi nggak cuma dua karakter utamanya, tapi banyak ya. Kayak layer-layer karakter-karakter yang bermasalah tuh banyak. Jadi kayak kita selama nonton tuh perasaannya kayak ini bermasalah, ini bermasalah, ini bermasalah. Banyak sekali nih yang bermasalah gitu ya. Dan hal-hal yang buruk terjadi ini tadi jadinya kayak ya udah karena tumpukan orang-orang yang bermasalah ini tadi aja gitu. Bukan sesuatu yang perlu dikasihanin gitu, bisa dibilang. Jadi mungkin aku akan ngasih film ini nilai 4 dari 10 juga. Ya, menurut aku 4 dari 10 oke lah. Jadi, terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya untuk menonton, dan sampai jumpa lagi di waktu-waktu yang berikutnya.